Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sudah bersama Mas Vicky Ya, selaku owner dari Kripik Kentang. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan? ya boleh. Sejak kapan sih Mas membuka usaha dan bisnis apa saja yang sedang dikembangkan? Saya muka ini itu sudah berjalan kurang lebih 2,5 tahun semenjak saya lulus SMA ya. Nah, itu ya awal mulanya saya mendapatkan resep dari kedua orang tua saya. Kemudian saya kembangkan dari keripik kentang yang original menjadi sebuah keripik kentang yang beraneka macam rasa. Nah, untuk pengembangan dari produk sendiri itu ya mulai dari pemasarannya. Yang pertama itu saya titipkan di warung-warung ketika dulu itu saya masih kuliah di kota saya sendiri. Itu saya titipkan dengan target teman-teman saya pertama. Kemudian saya kembangkan lagi untuk saya beranikan saya titipkan di beberapa sektor toko-toko makanan seperti ruko, kemudian pasar-pasar jajan seperti itu. Berarti dari ini ya Mas, makanan kesukaan Ya, dikembangkan. ya, ya yang masyarakat minati terutama kan target saya itu ya anak-anak muda. Terima kasih. Untuk yang kedua, Mas, modal berapa sih yang Mas gunakan untuk membuat usaha ini? Kalau modal dulu kan saya itu modal kan 50.000 ya, 300.000. 300.000 itu dibagi dari beberapa untuk membeli bahan dan juga untuk membeli peralatan. Nah, untuk sekarang sendiri kan kita harus membutuhkan modal, kemudian gaji untuk para pegawai kan, yaitu kira-kiranya bersihnya itu kalau sebulan itu bisa sampai 10-12 juta normalnya seperti itu. Kadang kalau misalkan masih rame-ramenya, alhamdulillahnya rezeki lancar bisa menyentuh sampai 20 juta seperti itu. Alhamdulillah ya. Ya. Untuk selanjutnya, apakah bahan bakunya tersedia di pasar lokal, Mas? Kalau bahan baku itu kan kita berada di kota Semarang ya Mbak. Ya. Itu kan kebanyakan beberapa, bukan hanya saya sebagai owner keripik kentang ya, melainkan kayak seperti owner-owner dari misalkan keripik singkong ataupun keripik pisang itu kan kalau kita jumpai di daerah kita, apalagi kita kan di kota Madia ya, yang mana sebagian besar itu masyarakat ya kerjanya kerja harian lepas seperti kayak kantoran atau jadi guru gitu. Jadi kita mengambil pasokan itu ya dari daerah Ungaran, Pak Prat. Soalnya di sana kan orang penduduknya pekerjaannya merata dan juga masih banyak lahan yang banyak untuk penyediaan pasokan berupa bahan baku tadi berupa kentang. Untuk bahan bakunya apa tergolong murah atau bagaimana? Kalau bahan baku, kalau kentang itu kalau sekarang masih murah. Itu kan kita kalau beli kentang kan per kintal ya, belum menyentuh ton, baru per kintal kira-kira ya 6-8 kintal gitu dalam stok untuk 2 minggu. Jadi kalau kentang itu relatif masih murah dari tahun ke tahun. Tahun ini pun ya saya syukuri itu harga masih terjangkau lah, bisa untuk membackup yang lainnya seperti itu. Jadi masih tergolong murah. Masih tergolong murah. Untuk selanjutnya, bagaimana sih cara yang Mas lakukan untuk melakukan pelayanan agar konsumen tersebut itu puas? Kalau untuk konsumen sendiri, kan target saya itu kan terutama anak muda ya. Anak muda itu kan suka yang pedas-pedas, kemudian yang crunchy. Nah, itu kan beberapa titik saya tekankan, yaitu dari olah rasa. Olah rasa itu saya kembangkan yang semula itu hanya original, kemudian asin, itu saya tambahkan ada agak-agak spicy, kemudian agak jagung bakar, barbecue, yang lain-lain. Oke, untuk selanjutnya, apakah ada trik sih yang membuat pelanggan itu tertarik untuk membeli produk Mas? Kalau trik itu gini, pertama ya, karena kita menyesuaikan zaman ya.
di era sekarang itu kan banyak sekali pengusaha baik itu pengusaha yang besar maupun yang kecil kan memanfaatkan jejaring media sosial yang ada seperti seperti Facebook, kemudian Shopee, kemudian iklan di Instagram atau iklan di mana. Nah, dengan adanya kemajuan di bidang teknologi tersebut, saya manfaatkan untuk pengiklanan gitu, Pak. Baik pengiklanan maupun penjualan. Untuk selanjutnya, apakah kemasan yang digunakan untuk produk itu tuh bisa menjamin keutuhan produk yang Mas jual? Kalau kemasan saya masih mencari cara sih ya, Pak. Soalnya yang saya lihat itu beberapa klien saya, terutama di inilah, banyak ya berkomentar bahwasanya kalau barang sudah di tangan konsumen itu kebanyakan sudah remuk gitu, Pak. Jadi kita yang semula masih utuh nih, kita kan bentuknya kan oval ya ini. Nanti kalau udah sampai ke konsumen kan itu kan sampai ke konsumen itu kan ada beberapa tahapan, entah itu nanti ada packing, kemudian nanti ada pengantaran. Kadang yang menjadi minusnya di saya itu, kadang bungkusnya itu mungkin dari saya pribadi ya, bungkus saya kayak kurang bisa menjaga keutuhan keripik ngetehnya gitu, Mbak. Jadi komplain dari konsumen itu kebanyakan hancur. Itu yang masih sekarang saya akali. Untuk selanjutnya, dengan siapa saja Mas menjalankan usaha ini? Kalau sekarang ya, Mbak, kalau sekarang kan karena COVID-19 kemarin ya, rata-rata kan menjadi minus bagi saya kan. Pengusaha mikro lah, itu kan banyak yang di PHK juga. Saya termasuk orang yang bukannya saya berkata secara terang-terangan, tapi ya kan kita berusaha juga kan, sama saja kita menghidupi keluarga gitu kan. Jadi yang semula itu pegawai berjumlah 20 orang lebih, sekarang ya syukur-syukurnya sekarang masih 7 orang, Mbak. Jadi belum ada penambahannya? Belum ada. Kemudian lokasi yang penjualan Mas apakah tergolong strategis? Kalau di Kota Semarang itu kan rata-rata banyak kampus-kampus ya, seperti Udinus, kemudian kalau di daerah Tembalang ada Undip, ada Poltekkes. Itu kan jadi sasaran utama bagi saya kan untuk sana. Kemudian juga anak-anak SMA pun rata-rata mereka suka jajan-jajanan ringannya seperti itu. Jadi alhamdulillahnya dari daerah sekitaran saya itu ya cocok untuk saya berjualan ke teknologi. Untuk pemberdayaan UMKM, apakah ada pemerintah setempat yang melakukan kunjungan ke daerah? Kalau pemberdayaan dari pemerintah itu sendiri itu ada yang dari Kemendagri, terutama Kemendagri Kota Semarang itu ada pengadaan workshop kemarin di mana, di SMK 7 Kota Semarang, yaitu pengadaan workshop bagi pengusaha-pengusaha mikro di sekitaran Kota Semarang. Nah, dari pemberdayaan tersebut biasa pemerintah kan memberikan narasumber, kemudian memberi wejangan beberapa trik dan clue bagaimana caranya untuk bisa menembus ke usaha yang lebih besar. Jadi ya walaupun tidak sering, tapi ada usaha dari pemerintah untuk membantu para pengusaha-pengusaha sekitar Kota Semarang untuk lebih maju. Untuk kemudian bagaimana cara Mas untuk menghadapi persaingan bisnis yang sejenis? Kalau untuk persaingan bisnis sejenis itu ya kita berupaya itu, walaupun kita ada pengusaha yang sejenis kita, itu kan kita harus mencari cara atau mencari jalan tuh gimana caranya supaya kalau orang atau konsumennya melihat produk kita itu dapat merasakan hal yang beda dengan produk yang sama cuman dengan yang lain gitu. Jadi maksudnya tuh konsumen melihat produk kita itu lebih unggul daripada produk yang lain yang sejenis seperti itu, yaitu dengan cara atau dengan kemasan atau dengan fitur-fitur apa yang mungkin itu dapat kita cantumkan di bungkus itu. Kemudian apakah kita bisa
mencoba dengan eh, beli 2 free 1 gitu kan, bisa aja seperti itu. Berarti promosi ya? Iya, promosi Pak. Untuk komplain dari pelanggan sendiri, bagaimana cara Mas menghadapi komplain itu? Kalau komplain ya kan, beberapa komplain itu kan ada yang masyarakat konsumen komplain yang itu sebenarnya tuh, kalau komplain tuh kebanyakan ya Mbak, kebanyakan komplain dari konsumen itu ya itu tuh karena ketika proses ini Mbak, pengiriman ke tangan konsumen. Misal ada konsumen nih, kebanyakan soalnya konsumen itu komplain yang dari all shop apa itulah Mbak. Ya. Nah, itu kan yang semua dari kita packing udah rapi gitu kan, mungkin ketika kurir mengantarkan ataupun dari jasa apa antar barang itu ada beberapa apa yang bisa menyebabkan iya kerusakan itu kan. Nah itu sebenarnya kebanyakan tuh ketika jasa pengantaran produk ini sampai ke tangan konsumen itu. Kemudian yang terakhir, apakah ada pesaing potensial yang dapat menjadi bisnis Mas itu menurun? Kalau pesaing potensial tuh ya Mbak, kan saya kan merintis itu dari sekitaran tahun 2023, sekitaran 2020-an. Sekarang itu pesaing potensial itu rata-rata dari pasar-pasaran internasional Mbak. Misalkan dari, maaf ya bukannya saya mengintimidasi atau seperti apa, seperti contohnya orang-orang luar gitu lah, mereka datang ke sini membawa produk mereka yang mana bahan bakunya itu sama seperti yang saya ini. Kan saya kan menggunakan kentang, mereka menggunakan kentang, otomatis kan orang sana dengan orang sini kan cara membuat dan produknya hasilnya jadi seperti apa kan jelas beda Mbak. Nah kadang